paksa. Jadi biarkan dia berproses dengan akhirnya mengurangi kadar pemakaian gitu, karena ternyata zat aktif itu sudah bercampur dengan darah yang akhirnya mengakibatkan emosional gitu. Nah, Mas Indra tadi kan mengatakan bahwa harus ada salah satu yang mengalah. Kalau dua-duanya sama-sama kekeh, sama-sama keras ya nggak akan bisa adu banteng. Nah, ini ada sesuatu yang menarik tentang konsep mengalah. Sekarang misalnya nih Ustaz, dikasih nasihat sama orang tua, katanya salah satu pihak harus ada yang mau mengalah. Ada yang mau mendengarkan. Enggak, mengalah, kata kunci yang sering dipakai adalah mengalah. Ustaz siap untuk mengalah 40 tahun ke depan? Kayaknya enggak deh. Nah, berarti nasihat itu benar nggak? Mengalah itu seperti pari yang ditekan. Suatu saat dia akan nendang balik. Ya, mengalah adalah saya nggak setuju, tapi daripada ribut saya diam. Itu mengalah. Itu banyak yang terjadi, banyak orang melakukan itu. Banyak. Akhirnya apa? Meledak pasti. Entah meledaknya frontal, keluar ribut, atau meledaknya ke dalam, penyakit fisik. Ya. Jadi yang harus dilakukan. Nah, berarti wah kalau gitu nggak boleh ngalah. Akhirnya bukan itu juga, bukan diajak ribut pasangannya. Ngalah nggak boleh, ngajak ribut jangan. Berarti apa? Kita belajar mengerti seperti yang Mbak Pipi lakukan tadi. Kita ngerti, ini lagi sakit ini. Jangan ikut perilaku kita kayak orang sakit juga. Kita ngerti, bukan berarti setuju. Mbak Pipi tidak setuju. Jadi kita ngerti bahwa dia dalam kondisi seperti itu. Oke, tapi bukan menerima dia seperti itu. Ya, itu bedanya antara mengalah dengan mengerti. Bukan mengalah tapi harus mengerti. Belajar mengerti. Mengerti berarti kita menyesuaikan dengan kondisi seperti itu, dan kita pengen tarik dia mau kemana nih. Nah, disinilah proses perjuangannya. Kurang lebih gitu kali Mbak Pipi. Nah, Mbak Pipi, kan banyak orang menyangka rumah tangga sekarang udah alhamdulillah udah menuju ke arah Allah, semakin dekat. Tapi kan orang nggak tahu sebenarnya ada konflik-konflik juga. Nah, sekarang kalau dulu kan cara menyelesaikannya mencoba untuk mengerti, biarkan berproses dulu. Kalau sekarang kan bagaimana nih cara menangani kalau ada konflik-konflik dengan pemahaman yang sudah lebih baik, ilmu yang sudah lebih banyak, seperti itu, pengalaman yang sudah lebih banyak juga, seperti apa? Kalau mungkin dulu keegoisan itu masih ada ya, karena mungkin satu yang masih muda, masih belum punya pengalaman, satu sama lain masih ego gitu kan. Kalau sekarang kan saya sudah mempunyai suami yang membimbing untuk menuju ke arah yang lebih baik gitu kan. Selalu itu, dan kami berdua ya kita hampir sama kok, bukan hanya karena kita ustadz gitu, rumah tangga kita baik-baik aja, enggak gitu. Kita seperti lukisan kalau dipandang dari jauh tuh bagus sih, tapi dideketin banyak goresan-goresan, ya itulah kita gitu. Tapi kita menyikapinya ya berdialog dengan baik, komunikasi dengan baik, seperti itu, menerima. Jadi dulu saya merasa mungkin dua-duanya memang tidak sempurna, nggak ada yang sempurna gitu ya, tapi sebuah kekurangan itu kita jadikan sebuah kebanggaan seperti itu, untuk menuju sesuatu yang baik. Pembelajaran. Jadi jangan pakai aliran kebatinan kalau di rumah. Jadi kalau nggak suka, jangan dipendam gitu ya, usap-usap hati itu kan. Seolah-olah yang lain bisa ngerti baca pikiran kita dan sebagainya. Rumah tangga saya 21 tahun sudah berjalan. Kebatinan juga? Bukan. Oh, bukan. Kalau istri lagi tidur kalau malam, saya suka pandangi wajah istri. Mairoh. Betul. Serius bener. Iya. Timbul rasa sayang di situ. Biasa gitu. Kalau lagi tidur timbul rasa sayang. Sebentar, itu dipandang istri siapa itu? Istri sendiri. Nah, dari tadi bertanya-tanya soal saya istri tetangga. Kita belajar itu tadi setelah istri tidur kemudian berkomunikasi, nggak denger juga. Ya komunikasi juga dia tidur. Oh iya, makanya. Yang dilakukan Uncle Jack ini sebuah advice yang sangat bagus dan sangat perlu untuk dipraktekkan. Cara untuk ngetes apakah kita masih punya rasa apa enggak. Coba lihat pasangan kita saat tidur. Dan ada nggak di sini rasa hangat? Sekali lagi, kalau nggak ada, alarmnya nyala lagi tuh. Nah, itu nanti pulang rumah dandan dulu sebelum tidur. Nah, biar dilihatin cakep. Sering mengaktifkan alarm, lebih peka lagi. Jangan bau bawang tidur. Kita akan bahas lagi lebih panjang lagi, dan tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sabar akan diajukan oleh para ibu-ibu yang ada di sini. Sebelum